Aduh, orang Indonesia dari rakyat biasa sampai artis sumbu pendek semuanya. Hari-hari ini timeline gua selalu rame, nggak masalah ini, masalah itu, perasaan ada aja masalah baru di kehidupan ini. Timeline kalian sama nggak sih? Kalau timeline gua akhir-akhir ini lagi rame dan heboh gara-gara kasus bos rental mobil di Pati yang tewas dikeroyok karena diduga mau mencuri mobil miliknya sendiri. Ya dia kan yang punya mobilnya ya. Seorang pemilik rental mobil dari Jakarta tewas dikeroyok oleh warga di Pati, Jawa Tengah karena dituduh mencuri mobil. Padahal mobil tersebut adalah miliknya sendiri. Insiden ini terjadi saat ia dan beberapa rekannya mencari mobil yang telah dilacak melalui GPS ke desa Sukolilo. Mereka mencari mobil tersebut karena diduga mobil tersebut yang direntalkan itu telah dibawa kabur oleh sang peminjam. Nah, pas sampai di lokasi yang ada di GPS, mereka menemukan mobil rental yang tengah mereka cari. Mereka tuh pengen menggunakan kunci cadangan untuk mengambil mobilnya. Tapi aksi mereka malah disalahartikan oleh warga setempat yang menganggap mereka sedang mencuri mobil. Hal ini menyebabkan terjadinya serangan brutal yang mengakibatkan kematian pemilik mobil dan cedera serius bagi rekannya. Bahkan mobil korban yang dipakai ke tempat kejadian juga ikut dibakar sama warga setempat. Kepolisian Resor Kota Polresta Pati langsung gerak cepat karena viralnya kasus ini dan udah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan maut ini. Gak sampai di situ, Polda Jawa Tengah juga ikut turun tangan karena juga ada isu yang beredar soal Kecamatan Sukolilo sebagai sarang bandit yang berfokus pada kasus penggelapan mobil dan sindikat jual beli mobil bodong. Semoga kebenarannya cepat terungkap ya gengs dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya gue gak mau banyak bahas soal detail kasus ini ya. Kita kasih kesempatan kepada kepolisian untuk bekerja mencari titik terang dari kasus ini. Karena menurut gue seharusnya kasus ini gak terjadi ya guys kalau masyarakat Indonesia terlebih yang sumbu pendek gak suka main hakim sendiri. Soalnya jujur gue anak banget sama praktek main hakim sendiri yang seakan udah menjamur di Indonesia. Sebenarnya masalah main hakim sendiri ini udah lagu lama banget. Kalian masih ingat gak sama bapak-bapak yang dibakar massa di Bekasi gara-gara dituduh nyolong speaker masjid? Padahal bapak-bapaknya tukang servis. Ini bukti kalau masyarakat Indonesia itu sumbu pendek dan gak mau nyari fakta dari suatu masalah. Main langsung bertindak aja tanpa mikir dulu. Bikin frustasi banget gak sih? Tapi nanti dulu. Kalian yang nonton ini juga mungkin salah satu pelaku main hakim sendiri. Loh kok bisa? Bisa, contohnya baru aja kejadian di salah satu mall kenamaan di daerah Jakarta. Belum selesai perkara bos rental mobil di Pati, netizen juga dikejutkan dengan insiden pemukulan anjing oleh satpam di sebuah mall kenamaan di daerah Jakarta. Peristiwa ini kemudian memicu kemarahan para pecinta hewan dan banyak yang mengecam agar satpam tersebut dipecat. Termasuk beberapa sosok public figure juga ikut nimbrung meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola mall dan sang satpam. Dan gak tanggung-tanggung, pihak mall gak hanya membebas tugaskan sang satpam, namun juga vendor security di mall tersebut juga diputus kerjasamanya. Gila! Tapi guys, ada twist di kasus satpam yang viral karena pukul anjing ini. Di video klarifikasinya, alasan dia memukul anjing tersebut karena sang anjing mau memakan anak kucing yang lewat di depan mereka. Dan ada loh rekaman CCTV yang jadi bukti omongan dia. Jadi di rekaman CCTV itu kelihatan banget kalau si satpam ini benar-benar lagi niat baik untuk nyelamatin si kucing yang mau dilahap sama anjing K9 tersebut. Tentunya plot twist ini bikin netizen langsung berbalik arah dan menyerang pihak-pihak yang nyebarin video sang satpam dan membangun narasi kalau sang satpam ini adalah pihak antagonis dari kasus tersebut. Serangan bertubi-tubi dari netizen membuat salah satu artis yang ikut menyebarkan video tersebut yaitu Robby Purba menyatakan permintaan maafnya terhadap pihak-pihak yang dia rugikan dalam kasus ini. Katanya Mas Robby itu menyesal gengs atas apa yang dia perbuat dan dia aware tentang pihak-pihak yang dia rugikan atas video kasus pemukulan anjing yang dia share ke media sosial.
Dari kasus pemukulan anjing ini kita bisa lihat kalau masalah main hakim sendiri ini nggak cuma bisa terjadi di dunia nyata kayak kasus bos rental tadi, tapi juga bisa terjadi di media sosial dan benar-benar ngerugiin banyak pihak. Tapi gimana? Nasi sudah berubah menjadi bubur dan ini jadi pelajaran buat kita semua, terlebih buat public figure yang bisa melihat dari dua sisi terhadap suatu masalah yang ada. Masalah main hakim sendiri ini udah jadi pola lama yang berulang dan gak tahu kenapa gak bisa diberantas. Kita sebagai masyarakat maupun netizen terkadang tuh terlalu cepat gitu buat salah-salahin orang tanpa nyari kebenarannya dulu. Kasus pemukulan anjing juga jadi introspeksi buat teman-teman public figure. Kalian itu punya power dan sebagai orang yang dikenal, setiap kata yang kalian ucapkan itu dilihat dan didengar banyak orang. Jadi be careful, jangan sampai kelepasan ngirim bola panas yang bisa ngerugiin banyak orang. Jadi udah paham kan gengs, main hakim sendiri itu udah bisa dilakuin di dunia digital. Ini tuh bisa memunculkan masalah baru yang bisa aja korban selanjutnya kalian. Ya kalian yang nonton ini. Jadi saran dari gua, lebih bijak aja bersosial media dan perbaiki sikap diri sendiri supaya kita bisa jadi generasi yang gak main hakim sendiri. Nah, jadi menurut kalian gimana? Kesel juga gak sama orang-orang yang suka main hakim sendiri? Coba komen di bawah ya.